Apa Anda? Mau sampai kapan Anda ingin mencerminkan cucu Nabi seperti ini? Seperti preman. Ditentang mengkaji kitab, tidak datang, tidak mau, tidak menanggapi. Ditentang ribut, datang ke sana sini. Ini secara pribadi saya sampaikan kepada Bahar Smith. Anda itu sudah dianggap ulama, dianggap cucu Nabi. Mengaku sendiri Anda itu di dalam darah Anda ini mengalir darah kenabian. Kesontoloyuan itu. Bilang sama dia, Ana udah sampai ke tempat dia tuh di Minahasa. Suruh dia coba sampai ke tempat Ana di Wonasa, di Manado. Terang potong-potong bala dua sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas video dari mantan artis Mega Aulia yang viral di media sosial. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas tantangan debat ilmiah Harry Pras, yang ditanggapi dengan ajakan duel oleh Habib Bahar bin Smith. Nama Habib Bahar bin Smith kerap muncul di media sosial, dengan segala macam bentuk kontroversinya. Atas dasar tersebut, Harry Pras lantas menantang Habib Bahar bin Smith untuk mengkaji kitab secara ilmiah. Dalam unggahan di channel YouTube pribadinya, Harry Pras kemudian menyoroti reaksi Habib Bahar atas tantangan tersebut. Menurutnya, Habib Bahar itu sontoloyo, karena tantangan tersebut tidak dijawab dengan keilmuannya, tetapi dengan ajakan duel dengan muridnya. Harry menceritakan bahwa dirinya pernah memberi reaksi terhadap pengajian Habib Bahar ketika membahas soal keutamaan surat Yasin. Menurutnya Habib Bahar mengklaim, barang siapa yang membaca Al-Quran surat Yasin di hari tertentu, kelak Allah akan memberikan puluhan ribu bidadari di surga. Bahwasanya barang siapa yang membaca Yasin, maka kelak di akhirat akan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan bagi orang tersebut 99 istana yang temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Setiap satu istana terdapat 99 kamar, setiap satu kamar terdapat 99 ranjang, setiap satu ranjang terdapat 99 kasur, setiap satu kasur terdapat 99.000 bantal, setiap satu bantal terdapat 99.000 bidadari. Ini yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang suka membaca Yasin. Harry Pras kemudian meminta agar Bahar bin Smith menunjukkan dalil yang benar. Setelah sekian lama, Bahar bin Smith lantas menanggapi dengan video vlog pribadinya, bersama seorang laki-laki yang diduga sebagai muridnya. Dengan nada bercanda, Bahar bin Smith meminta agar muridnya tersebut untuk berduel dengan Harry Pras. Vlog video memberikan tanggapan terhadap Harry Pras. Lawan siapa sih? Ada orang sering bilang Siapa? Harry Pras. Siapa? Oh, Harry Pras. Waduh, siap kau lawan. Bahar bin Smith ini teman-teman bertanya kepada ini orang, siap kau lawan Harry Pras. Waduh. Dari dulu sumpah satu. Nggak usah. Buat apa ngeliatin orang-orang kayak begitu? Waduh. Hah? Iya, begitu-begitu bukan untuk apa namanya? Untuk apa? Bukan untuk dibanggakan apa. Biasa saja. Duel-duel apa segala macam lah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Adab dan akhlak adalah dua hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya sebagai seorang muslim. Namun seringkali, kita tidak memahami perbedaan dan hubungan antara adab dan akhlak. Ustadz Adi Hidayat dalam tausiahnya memberikan penjelasan tentang perbedaan adab dan akhlak menurut ajaran Islam. Dalam sebuah video di akun YouTube Adi Hidayat Official, beliau menjelaskan bahwa adab adalah sikap moral yang dihasilkan dari proses pendidikan, sedangkan akhlak adalah sikap moral yang dihasilkan dari proses ibadah. Awas hati-hati, ada yang salah paham tentang akhlak. Nggak bisa bedakan apa akhlak, apa adab itu lain. Kalau adab, itu nilai kemuliaan yang didapatkan lewat proses pendidikan. Belajar. Kemudian membentuk peradaban. Karena itu saat syarat untuk mendapatkan adab dan peradaban, itu syaratnya bukan iman, syaratnya belajar. Makanya di Mesir ada peradaban dulu, peradaban Mesir, peradaban Mesopotamia, ya, peradaban Yunani. Apakah saat itu beriman semua? Belum tentu. Kalau dia mau belajar, dia bisa mendapatkan adab dan bisa membangun peradaban. Makanya banyak orang beradab di Jepang banyak. Disiplin, ngantri betul Pak. Jadi kalau benar-benar antum masuk ke tempat gak ngantri, ketahuan antum, gak beradab. Bahkan untuk naik eskalator pun dibagi. Kanan untuk yang buru-buru, kiri untuk yang stay tinggal. Gak bisa antum ngobrol kanan kiri itu. Di sebagian eskalator dipersempit cuma satu jarak, satu aja jaraknya, satu orang aja. Ya. Itu adab. Disiplin ada. Selandia Baru bagus-bagus, disiplin. Ya, jujur.
Saya kemarin ke Jepang, di Tokyo, itu mau lewat zebra cross, mau nyebrang. Terus saya lihat teman-teman, ada emas. Emas betulan, bukan Mas Yono, Mas Arif, emas betulan, anting gitu ya, anting, emas. Disimpan di satu tempat, di pinggir jalan. Ya, di dekat portal itu. Saya tanya ini apa nggak ada yang ngambil? Saya tahu sebetulnya, karena tiap tahun kita kunjungan ke sana, ke masjid kita di sana. Katanya, Masya Allah Ustaz, di sini, kalau ada barang apapun, ditemukan di jalan, tidak ada yang berani ngambil. Kalau dia di jalan tempat orang lewat, akan dipindahkan ke pinggir. Ya, supaya tidak rusak, tidak terkena injakan orang dan sebagainya. Dan mudah orang menemukannya. Ya, kalau dia nyusur kemana, cari ke pinggirnya. Ya, kalau kemungkinan dia bisa nyampaikan, dia cari petugas kepolisian terdekat, dia sampaikan. Supaya dicarikan siapa pemiliknya. Kalau bisa diantarkan, diantarkan. Itu adab namanya. Adab. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan adab, ya ukurannya tidak hanya negeri muslim, non-muslim pun bisa mendapatkan itu. Tapi akhlak beda. Akhlak itu nilai kemuliaan yang dihasilkan dari proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang beradab tapi belum tentu berakhlak. Nilai kemuliaan yang dihasilkan dari ibadah dan itu fitrah kehidupan. Makanya kehidupan kita saat diciptakan, ya prosesnya disebut khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, proses penciptaannya. Yang menciptakan disebut Khaliq. Quran surah Quran surah 96 ayat 1, sekarang Quran surah 15 ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Di proses penciptaannya disebut khalaq, penciptanya disebut khaliq. Makanya Allah disebut sang khaliq. Kita makhluk. Bentuknya bisa jin, ya bisa manusia, bisa hewan. Makanya saat disebutkan jin dan manusia menggunakan khalaq. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karakter itu, ya, karakter kemanusiaan kita, fitrah kita hidup. Kalau ingin mulia, maka diharuskan ibadah. Liya'budun, ibadah. Supaya apa? Mendapatkan akhlak. Akhlak senapas dengan khuluq. Kalau sudah terkumpul pada diri kita, berubah jadi khuluq. Itu yang disebut surat Al-Qalam. Ketika memuji Nabi SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bagaimana Nabi mendapatkan khuluq? Ibadah. Dengan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diminta kita sholat, diminta kita puasa, baca Al-Quran supaya punya akhlak. Apa di antara akhlak itu nilai kemuliaannya? Maaf, bukan sekedar disiplin, bukan sekedar jujur, lebih tinggi daripada itu. Bagaimana meninggalkan semua yang tidak baik, khamar tidak baik, zina tidak baik. Hati-hati, zina nggak bagus, khamar tak bagus. Siapapun di muka bumi, mohon maaf, sekalipun pelakunya pasti akan menolak zina. Ya, pezina dengan pezina menikah, yang satu selingkuh dengan yang lain, pasti dia akan katakan kamu selingkuh, padahal dia zina juga. Silakan cek, mabuk sama khamar, makanya dalam Islam khamar dilarang. Karena itu ketika Anda sholat, tujuannya apa? Membentuk akhlak. Apa di antaranya? Quran surah ke-29 ayat 45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fahsya itu perilaku buruk dari syahwat. Ya, pornografi, porno aksi, zina, LGBT, transgender, macam-macam itu fahsya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Membunuh, merampok, korupsi, ya, berdusta, kolusi, macam-macam, mungkar. Ini sifatnya akhlak. Makanya, mohon maaf, kalau Anda katakan orang Jepang berakhlak, orang Selandia Baru berakhlak, itu Anda kurang pengetahuan. Beradab betul, berakhlak belum tentu. Karena di sana disiplin, tapi mabuk jalan terus. Zina biasa. Itu bukan akhlak, itu adab. Itu adab. Jadi kita mesti bedakan mana adab, mana akhlak. Itu berbeda. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.